Perkenalkan, nama saya Tamara Nensia Hersinatobe dengan NIM 20030301108, kelas C semester 2, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya, yaitu teori sosiologi klasik, bukunya yang kedua, sejarah sosiologi klasik, sejarah sosiologi klasik. Kata pengantar. Bab yang pertama, pendahuluan. Elemen penting dari kesadaran diri sains apapun adalah sejarahnya. Dengan menelusuri perkembangan sejarah disiplin ilmu mereka, para sejarah dan ilmuwan memahami keadaan kondisi mereka, dan kompetensi serta keseluruhan mereka dengan lebih baik. Tidak menghendaki minat terhadap sejarah seutuh ilmu tumbuhan sering. Oke, lanjut. Masalah-masalah sejarah sekarang mendapat tempat penting dalam penelitian konkret sosiologis internasional dan simpatisan tentang sejarah sains. Namun, ada kesulitan besar dalam cara mengembangkan sejarah ilmuwan sosiologi, sejarah ilmu pengetahuan apapun, termasuk sejarah pembentukan materi pembelajaran, metode, peralatan kompetensial, struktur logis batin, lingkup penerapan, hubungan sebagai aliran dan arus. Bab 2, pembahasan dari filsafat sosial ke sosiologi. Igor Kohn, premis ideologis dan teoritis dari pengetahuan sosiologi. Sosiologi muncul di pertengahan abad ke-11 sebagai ilmu identitas tentang pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, bukan karena objek studi tentang pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, bukan karena objek studi baru telah muncul, tetapi karena masalah telah berkembang dalam ilmu sosial lain yang tidak dapat ditangani oleh cara tradisional dan dalam batas-batas sistem pengetahuan yang ada. Visi sosiologi dunia atau gaya berpikir sosiologi mengendalikan yang pertama, pandangan masyarakat sebagai keseluruhan sistem yang berfungsi dan berkembang sesuai dengan hukum sendiri, dan bukan sebagai sesuatu yang digunakan secara magnet, dan karena itu memungkinkan sebagian macam komunikasi sangat sewenang terhadap elemen sosial. Sikap yang kedua, sikap sadar pada studi tentang hubungan sosial yang benar-benar ada, berbeda dengan konstitusi utopis dari sistem sosial yang ideal. Ketiga, tergantung pada metode epistemologi, meski pemahaman metode ini mungkin berbeda dengan konteks filosofis spekulatif. Lanjut, unsur-unsur pendekatan ini dibangun secara bertahap dalam konteks filsafat sosial dan filsafat sejarah, zaman modern, dan ketika studi empirisme dan definisi ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan berkembang. Proses tersebut sangat dipengaruhi terlebih lagi oleh kekuatan mengalir ke ilmu sosial dari ilmu alam. Masalah masyarakat sebagian suatu sistem telah diajukan oleh teori-teori fisik sosial abad ke-17. Selama masyarakat direpresentasikan sebagai bagian dari alam sosial secara metodologis menjadi bagian dari ilmu pengetahuan alam. Sementara dunia bintang digambarkan dalam teori-teori ini sebagai interaksi mekanik benda-benda langit. Masyarakat dianggap sebagai semacam sistem atmosfer individu yang difungsikan oleh daya tarik dan penolakan sosial. Premis sosial dan kelas sosial. Kelahiran sosiologi juga dikaitkan dengan kebutuhan sosial tertentu, sama seperti filosofi sosial pencerahan yang mencerminkan
kepecahannya tentang feodal dan kebangkitan baru masyarakat kapitalis yang diantisipasi dalam banyak cara. Sosiologi muncul sebagai referensi dari antagonisme batin masyarakat kapitalis dan sosial, perjuangan politik yang dihasilkan oleh awal abad ke-19 bukan hanya periode pertumbuhan kapitalisme yang kacau, tetapi juga dari tampilan jelas pertama dari kontraksi besar-besaran kaum tani, pengajian dan pengerjaan dan pemilihan politik kecil. Pakaian sah dan asal-usul sosiologi positif. Comte dan waktunya. Augustin Comte, pendiri positivisme dalam filsafat dan sosiologi, lahir di Antwerpen pada tahun 1798 di keluarga seorang pegawai negeri. Paruh pertama abad ke-19 adalah periode yang sangat penting dalam sejarah. Kelas baru dalam masyarakat disertai dengan perubahan bentuk-bentuk kekuasaan politik yang sering terjadi. Direktorat konkret, kekaisaran, pemulihan, referensi 1830, menariki Juli, referensi 1848. Referensi kedua dan kekaisaran kedua adalah tongka politik utama periode ini, sejarah dengan pertumbuhan kekayaan dan kekuasaan burjuasi, kemiskinan dan kekuatan parlemen dari kelas pekerja juga tumbuh. Klarifikasi ilmu pengetahuan. Pemisahan sains dari metafisika dan teologi adalah gagasan utama dari metode positif Comte. Menurut pendapatnya, sains sejati dicirikan dengan menolak pertanyaan yang tidak dapat dijawab, yaitu pertanyaan yang tidak dapat dikonfirmasi atau disangkal bergantung pada fakta yang ditetapkan oleh observasi. Ia menganggap pertanyaan tentang esensi dan penyebab hal-hal menjadi hal yang metafisik, tidak ilmiah. Menurutnya adalah tugas sains untuk menemukan hukum yang dipahami sebagai hubungan yang konkret dan berulang di antara fenomena. Subjek dan tugas sosiologi. Comte mempertahankan sosiologi sebagai ilmu positif dengan spekulasi teologis dan metafisik tentang masyarakat dan manusia. Di satu sisi, ia mengikat pada teologi yang dengan menganggap manusia pada prinsipnya berbeda dengan hewan diciptakan oleh Tuhan. Ada Tuhan. Di sisi lain, sebagai mekanik para filsuf yang menunjukkan sebagai ahli metafisika yang menciptakan utopia sosial. Ia mencela mereka karena memahami masyarakat sebagai ciptaan akal manusia dan kehendak rasional individu. Sosiologi menuturnya merupakan satu-satunya ilmu yang mempelajari bagaimana akal dan pikiran manusia ditingkatkan melalui pengaruh kehidupan sosial. Ide ini berkembang menjadi keseluruhan kompetensi individu sebagai abstraksi dan masyarakat sebagai realitas diatur oleh hukum alam.
Fenomena sosial tidak seperti fenomena biologis, berbeda dengan keadaan perubahan dan transformasi yang konstan dan berkembang seiring waktu. Bab 3, penutup. Kesimpulan, mungkin di sini kita dapat melihat bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi sangatlah signifikan dan mungkin terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa perubahan itu akan selalu ada tapi adanya itu dalam setiap bertahap, tidak langsung atau terjadi secara cepat dalam waktu yang cepat pula. Dia akan terjadi dalam waktu yang lama dan sangat lama proses untuk mengenali hal baru itu. Saran dari saya bahwa kita harus bisa menjadi perubahan ini. Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi ke depan. Hari ini seperti ini, tapi mungkin hari esok akan berbeda. Jika ada kesalahan dalam yang saya paparkan, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.